Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu lagi para pemirsa, teman-teman sekalian. Ada fenomena menarik yang sedang viral saat ini, yaitu ketika ada seorang khotib Idul Fitri di suatu tempat di lapangan ya, menyampaikan khutbahnya, kemudian jamaahnya bubar. Ini menarik sebenarnya, kenapa? Karena eh, disinyalir khutbahnya eh, ada unsur politik, sehingga seharusnya momen Idul Fitri yang itu mempersatukan kembali elemen-elemen bangsa akhirnya menjadi jengah para hadirin jamaah, kemudian membubarkan dirinya sebelum khutbahnya selesai. Ya, meskipun nanti sholat Idul Fitri dan rangkaiannya adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan ya. Tetapi ini menarik fenomenanya. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa momentum Idul Fitri itu sebenarnya digunakan untuk kembali merajut, karena mungkin ada faktor politik dalam Pilpres kemarin itu terpecah belah elemen-elemen bangsa. Seharusnya momen Idul Fitri ini menjadi perekat untuk bisa kembali bersatu di antara elemen-elemen bangsa tersebut. Tapi kenapa khotibnya ini malah justru berpidato, berceramah tentang politik yang mengembalikan itu ke suasana Pilpres. Padahal Pilpres sudah selesai, KPU sudah mengumumkan pemenangnya. Ya anyway, ini sudah selesai lah masalah politik. Kita kembali bekerja seperti biasa, membangun lagi kehidupan yang rukun, harmonis dan lain sebagainya. Ini seharusnya yang perlu dilakukan. Yang kedua, ketika khotib berdiri di atas mimbar kemudian berceramah, apa sih sebenarnya hakikat atau esensinya? Tentu saja menasehati orang lain. Nah, dalam hal menasehati orang lain ini ya ada beberapa hal yang memang harus kita cermati. Kenapa? Karena begini, nasihat yang muncul berasal dari hati, yang nerima juga hati orang lain. Artinya sesuatu yang bersumber dari hati ditangkap oleh hati juga. Tetapi sesuatu yang bersumber bukan dari hati, maka nasihat ini tidak akan nyampe ke hati, mungkin masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan, dan mungkin orang-orang hanya mendengar tidak, atau bahkan menolak nasihat tersebut, atau bahkan berontak terhadap nasihat tersebut. Ini yang harus dipahami oleh semua khotib, semua penceramah, semua mubaligh, semua pendakwah, bahwa sejatinya bukan teks yang kita baca, meskipun teks khutbah itu dengan bahasa lokal, bahasa Jawa yang mungkin sering digunakan oleh penduduk setempat, tetapi bukan itu masalahnya. Itu hanya salah satu sarana saja. Tetapi yang lebih utama bagaimana apa yang kita sampaikan itu sumbernya adalah dari hati, sehingga para jamaah, para hadirin hadirat yang hadir saat itu menerima juga dengan hati, sehingga mau melaksanakan nasihat itu. Bukan kemudian mentang-mentang menggunakan bahasa lokal terus langsung diterima oleh orang, enggak ya. Coba kalau ada saya pernah nanya kepada orang-orang, kalau ada misalnya orang yang kita anggap tidak baik, misalnya pencuri, perampok ya kan, atau orang yang tidak baik lah, kemudian dia didatangi oleh seorang ustadz, kemudian dinasehati, langsung saat itu juga tobat ya. Itu kira-kira di sinetron apa di dunia nyata? Banyak yang jawab di sinetron, seperti itu. Artinya bahwa kalau kemudian langkah untuk berdakwah semudah itu, ya tentu saja semuanya sudah menjadi baik, tetapi harus ada proses-proses yang menurut saya mungkin ya, kalau orang-orang tertentu yang suci hatinya, ngomong dari hati, diterima oleh hati, prosesnya bisa secepat itu. Tetapi kalau bukan dari hati, maka itu bukan bisa menjadi proses yang cepat, tapi justru malah membuat itu ditolak atau tidak didengar oleh orang lain. Maka ini juga bagi para penceramah mubaligh, ayo kita rajut persatuan, dan kalau mau nasihati orang dari hati, bukan dari yang lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.